Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Kita sudah membahas iman kepada Allah. Salah satunya yaitu bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadits, atau Allah tidak serupa atau tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah itu bila syarik, tanpa sekutu, tanpa lawan, tanpa teman, wala diddalahu, dan tidak ada perlawanannya, dan tidak ada yang mirip-mirip kaligus Allah juga nggak ada. Juga wala nadun, dan Allah juga tidak ada yang sama. Ya. Dalam bahasa ulama ini Allah tidak ada yang syibih. Syibih itu menyerupai dalam beberapa sisi. Ya, tidak ada yang serupa. Contoh misalnya ada saudara kembar gitu kan, ada atau kakak adik. Kakak adik kan mirip-mirip. Ini kan nggak mirip jajune, ya, jenengan mirip adine. Ada kemiripan. Apa mirip nang dipate atau mirip cara jalannya dan sebagainya. Tapi Allah nggak ada yang mirip dengan siapapun, dengan apapun. Itu syibih. Kemudian Allah juga tidak bersifat nadir. Nadir itu ada kesamaan dalam banyak sisi. Oh misalnya tangannya pada rambutnya, pada enggak sama, enggak kayak gitu. Dan Allah tidak memiliki seperti itu. Jadi apapun yang dibayangkan oleh kita itu harus segera dibatalkan, alias jangan diterus-teruskan. Kalau kayak apa itu nggak boleh. Karena apa yang kita bayangkan itu adalah makhluk. Kan apa yang kita bayangkan berarti apa yang pernah kita lihat. Seperti ini. Kayak apa sih Yula ya, pokoknya kayak lah. Tapi Allah itu tidak bisa serupa seperti itu. Bahkan mumathil pun tidak sama seluruhnya, yang enggak sama, ada sebagian sisi yang enggak, ya. Nah, maka sifatnya Allah mukhalafatul hawadits, Allah tidak sama dengan yang lain. Nah, kemudian ada faidatun man taraka arba'u kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa manusia yang bisa meninggalkan 4 perkataan ini terhadap Allah, 4 pertanyaan terhadap Allah, maka imannya termasuk sempurna. Nah, yang pertama, apa yang harus kita tinggalkan yaitu aina, wa kaifa, wa mata, wa kam. Nah, pertanyaan yang pertama, di mana? Allah itu di mana? Itu nggak boleh dipertanyakan. Nah, Allah itu di mana? Nah, terus Allah itu bagaimana? Seperti apa? Itu nggak boleh ditanyakan. Yang kedua. Yang ketiga, kapan? Allah itu kapan? Lahirnya kapan? Nggak boleh ditanyakan itu. Yang keempat, berapa? Ya. Jadi ketika kita sudah bisa menghilangkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka dianggap imannya sempurna. Tapi kalau ada orang yang menanyakan seperti itu, gimana? Fa in qala laka qailun aina Allah? Allah itu di mana? Gitu. Maka dijawab laisa fi makanin wala yamuru bila wala yamuru alaihi. Allah itu tidak memiliki tempat. Allah itu tidak bertempat dan Allah tidak melewati satu zaman pun.
Dia melewati zaman itu bukan berarti gak ada, enggak. Ya, jadi Allah sudah ada sebelum ada, sebelum kalimat ada itu Allah sudah ada. Dan juga tidak melewati zaman, maksudnya kalau kita kan ada masa kecil, nanti berjenjang ke masa anak-anak, masa remaja, dewasa, terus masa tua. Allah itu tidak melewati masa-masa seperti itu, karena sifat Allah itu kekal abadi. Allah itu bersifat qadim, ya, Allah juga bersifat baqa. Dan itu terdahulu, baqa itu kekal, tidak berubah. Tapi kalau ada yang mengatakan waqingqol atau menanyakan laka kaifa Allah, bagaimana Allah, maka dijawab laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Nah, maka ketika kita menyerupakan Tuhan dengan apapun, nah itu dalam agama kita hukumnya musyrik. Nah itu kan tulisan Allah itu hanya asma Allah. Sebenarnya misalnya nama saya dipajang di kertas, apakah saya ada di kertas itu? Kan enggak ada, itu hanya namanya saja. Gitu. Nah kemudian wa in qala lakamatullah, kalau ada yang nanyakan lah apa kapan gitu kan, maka jawabnya Allah itu tidak memiliki awalan, sifat tidak menjadikan terdahulu, dan tidak memiliki akhiran, bersifat baqa. Wa in qala lakam Allah, ada berapa Allah? Maka jawab saja qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi sebagai orang yang beriman, mari tinggalkan 4 kalimat ini terhadap Allah. Tinggalkan 4 pertanyaan ini, yaitu di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Lanjut ke masalah selanjutnya, masalatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikati. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Nah, iman yang kedua ya, iman kepada malaikat. Fal jawabu antaqula annal malaikata asnafun ay anwa'un katsiratun fi ahwalihim wa af'alihim wa ashkalihim. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Dijawab bahwa malaikat itu adalah satu kelompok, satu golongan yang bermacam-macam, yang banyak sekali, tidak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah. Ya. Bermacam-macam tingkahnya, bermacam-macam pekerjaannya, dan bermacam-macam bentuknya. Ya. Faminhum hamalatul 'arsy, faminhum hafuna, wa minhum ruhaniyuna, wa minhum katubiyuna, wa minhum safarah, wa minhum hafadhah, wa minhum katabah. Diperinci menjadi 7. Ini dari sini gini. Walaupun mungkin ada kaul lain saya nggak tahu, tapi dalam kitab ini dikatakan sebagian dari malaikat itu ada malaikat hamalatul 'arsy. Malaikat hamalatul 'arsy itu yang menopang arsy, gitu kan? Ada yang kedua malaikat hafun, itu sekelompok, itu nggak cuma satu, sekelompok malaikat hafun. Ada kelompok yang ketiga malaikat ruhaniyun. Ada kelompok yang keempat malaikat karubiyun. Ya. Kelompok yang kelima malaikat safaroh. Kelompok yang keenam malaikat hafadzoh, dan kelompok yang ketujuh malaikat katabah. Yang pertama malaikat hamalatul 'arsy. Wa hum a'la tabaqatil malaikati wa awaluhum wujudan. Wa hum fid dunya arba'atun wa fi yaumil qiyamati samaniyatun. Jadi malaikat hamalatul 'arsy adalah malaikat yang memiliki tempat atau derajat paling tinggi di antara malaikat-malaikat yang lain, ya. Nah, dan yang pertama kali diciptakan, malaikat hamalatul 'arsy ini di dunia ada 4, ya, dan pada hari kiamat ada 8. Keterangannya ini ala surati al
kalau diceritakan di sini ya ini kepercayaan karena kita nggak lihat ya, ini kalau para ulama itu mereka tercipta bentuknya seperti kijang atau ada yang mengatakan seperti kambing gunung. Ma baina adlafuha ila biha masih rotan sab'ina aman. Nah, dari telapak kakinya adalah itu apa teracak nih bahasa Jawa ini, dari teracaknya sampai lututnya ya itu panjangnya atau tingginya itu kalau ditempuh itu selama atau sejauh 70 tahun jika ditempuh dengan terbang yang sangat cepat. Wa ma sifatul arsy. Arsy itu apa? Nah, arsy itu ya makhluk Allah. Jadi arsy itu bukan tempat Allah. Kalau ada yang mengatakan Allah bertempat di atas, Allah tidak memiliki tempat. Nggih. Nah, Allah tidak bertempat. Engkau ngomong Allah tempatnya nang arsy lah. Lagi jegong apa lagi ngapa? Dan pasti ada pertanyaan seperti itu lagi nanti. Ya, nurut. Arsy itu di sini disifati tercipta dari mutiara atau permata yang hijau. Gitu ya. Ini juga makhluk yang paling besar, lebih besar lagi. Ini ya, penciptaan yang besar. Kemudian setiap hari arsy itu disinari atau dibungkus dengan 1000 macam warna yang tidak akan kuat layas tadi yang duro ilaihi khalqum min khalqillahi ta'ala. Makhluk Allah itu tidak akan sanggup melihatnya. Seluruh makhluk itu kalau dibandingkan arsy itu seperti halnya butiran debu di padang pasir. Jadi kita itu sangat kecil sekali. Arsy itu setiap hari itu dikerumuni malaikat seperti tawaf, gitu kan? Seperti orang tawaf. Jadi arsy itu adalah kiblatnya para malaikat. Kalau kita di dunia kiblatnya ke Ka'bah, kan Baitullah. Nah, kalau arsy itu kiblatnya malaikat. Wa minhum sebagian dari malaikat itu adalah hafun, dari malaikat hafun. Qala Wahab bin Munabbi anna haula al-'arsy sab'ina alfa sofin minal malaikat. Jadi menurut Wahab bin Munabbi bahwa di sekeliling arsy itu ya pertama ada 70.000 barisan malaikat, 70.000 pertama itu. Di belakangnya lagi ada 70.000 lagi. Yaqufuna bil 'arsy yuqabbalu haula'i. Setiap bertemu, misalnya muter nih, ketemu main dan rebutannya, itu mereka bertahlil, saling membalas tahlil. Dan halalah haula'i wa kabaru haula'i. Anasik tahlil, ada yang membaca takbir, dan ini ada yang tahlil, takbir. Terus wa min wara'ihim sab'una alfi sofin. Di belakangnya ada 70.000 malaikat lagi, 70.000 baris, bukan 70.000 malaikat, 70.000 baris. Ada yang berdiri, ada yang tangannya saling cara dagangnya saling gandengan apa nih kayak gini lah, saling bergandengan ngeten pada tawaf, ngeten membaca takbir, membaca tahlil, ngeten. Faidah sami'u takbirul malaika wa tahliluhum rafa'u aswatahum. Setiap mendengar takbir yang lainnya akan mengeraskan lagi. Kerumunan banter akan jadi bersaut-saut tanpa banter-banter tahlilan takbiran itu. Jadi ketika misalnya dari wiridan bersembayang ya banter baca banter atau pas tahlilan itu nyontoh malaikat badingi. Nyontoh malaikat pada tahlil pada takbir enten mubengan enten. Ya, nek malaikat kok anak berkate, dengan anak berkate nang tengah. Faqulu dikatakan bahwa berdoanya mengucapkan doanya subhanakallahumma wa bihamdika ma'adzamaka wa 'alamaka antallahu la ilaha ghairuka antal akbar khalqu kulluhum laka raji'un. Itu yang diucapkan bareng-bareng. Wa min wara'a haula'i mi'ata alfi sofin. Di belakangnya ada 100.000 sof lagi. Mereka saling bertasbih dan saling bertakbir. Kemudian mabaina janahai ahaduhu masih rota sama nuni ati amin.
antara sayap ke sayap yang lain kalau ditempuh jarak 800 tahun. Itulah malaikat-malaikat hafun. Malaikat hafun itu yang mengelilingi arsy. Nah, jadi ibu-ibu mbak-mbak sing pun haji nih, niku bis nyontoh malaikat nih. Mengibah nyontoh malaikat tawaf ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa ziarah, bisa ke makam Rasulullah, bisa haji ke Baitullah, amin ya rabbal alamin insyaallah. Allah memberikan hijab sab'ina hijaban minan nur, 70 hijab dari cahaya, wa sab'ina hijaban min zulmatin, 70 lagi dihijab dengan kegelapan, wa sab'ina hijaban min duri abyad, 70 penghalang lagi dari intan yang putih, wa sab'ina hijaban min yakut, 70 hijab lagi dari yakut merah, wa sab'ina hijaban min zabarjud akhdar, 70 hijab lagi dari zabarjud hijau, wa sab'ina hijaban min saljin, 70 hijab lagi dari salju, wa sab'ina hijaban min ma'i, dihijab lagi dengan 70 jenis air, wa sab'ina hijaban min barod, dihijab lagi dengan 70 dari embun, dan tidak ada yang mengetahui lagi selain Allah. Maka kita nggak bisa melihatnya. Wa minhum ruhaniyuna, sebagian dari malaikat tadi yang ketiga yaitu malaikat ruhaniyun. Nah, ilahum fi ardi baydoa karruhum, mereka bertempat di bumi. Nah, tapi di bumi yang mana? Apa nang lapok anak pawarayang? Ternyata mereka tinggal di bumi yang putih sekali, putih seperti pualam. Nah, arduha masiratas syamsi arba'ina yauman. Nah, lebarnya sekira perjalanan matahari 40 hari. Panjangnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Walahum rajulun bitasbih wa tahlil lahu syifa'an sawti ahadihim la halaka ahlul ardi. Nah, mereka ya adalah malaikat yang bertasbih dan bertahlil. Apabila dibukakan hijabnya, ya kok kita sampai mendengarkan tasbih dan tahlil mereka, mendengarkan suara mereka, maka ahli bumi ya yang ada di bumi, makhluk hidup itu hancur semuanya gitu. Saking pengengeng suaranya itu juga sampai tembus ke arsy tadi. Suaranya sampai terdengar ke arsy. Jadi telinga kita ini terbatas nih, ibu-ibu ini, telinga kita terbatas. Oleh Allah dihijab, tujuannya apa? Kalau oleh Allah tidak dihijab, ya niscaya kita nggak bisa tidur, rusak lah, ya mengkape. Wong desa umpamanya kok mengkotang Jakarta gitu kan, mesti kota besar gitu kan, apalagi sampai. Kalau tidak dihijab telinga kita, pendengaran kita mendengarkan orang yang disiksa kubur, aduh, kayak apa? Jadi orang kuat. Mata kita pun dihijab, hanya bisa melihat yang zahir. Kalau tidak dihijab, aduh, kayaknya lunga-lunga juga bingung. Baru makhluk halus, jin, setan sing rupane macam-macam, malaikat orang gendangi, stres lah. Nah, maka saking adil Gusti Allah, kita meripate dihijab, telinganya dihijab, ya, dan hanya mendengar yang bisa didengar saja, melihat yang bisa dilihat. Yang selanjutnya yang keempat, malaikat karubiyun, itu juga mereka ada di sekitar atas juga. Selanjutnya malaikat safaroh, itu wasa itu bainallah wa bainal anbiya'i wassolihin. Nah, ini malaikat yang menjadi perantara antara Allah dan para nabi, dan juga Allah dan orang-orang yang sholih. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ini yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya. Umpamanya jenengan kok ndonga, Allah aku butuh mobil, aku badanan. Kok Allah langsung berikan tanpa perantara, nang arepe jenengan mobil blet, bukannya seneng pas jenengan insan semaput, ya. Maka Allah menggunakan perantara
malaikat Mikail yang mengirimkan rezeki dilalai, ngeten anaknya ngirimi gede udah bonus segala macem ngeten iki. Tantaranya kan itu, tantara harus usaha orang kok guju-guju. Kontep belum. Malaikat Jibril itu yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ini malaikat Mikail bertugas mengirimkan rezeki, mengatur hujan. Nah, jadi kalau ada hujan terus dengan koden Fatihah malaikat Mikail. Doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Lalu Israfil, ya Israfil bertugas meniup sangkakala. Kalau sudah ditiup, fayamutul khalqi, mati semua fayamutu al-khalqu, mati semua makhluk. Kemudian ditiup lagi di ahya'il khalqi, untuk menghidupkan lagi. Ditiup tiupan pertama kan kiamat nih, semua rusak, mati semuanya. Terus tiupan kedua bangkit, semuanya hidup lagi. Kemudian tiupan yang ketiga digiring ke padang mahsyar. Sesuai amalnya nih, mudah-mudahan kita termasuk digiring sing kaume solih-solihin, amin. Maka dari itu, ayo di bulan Ramadan ini kan bulan latihan. Jadi bulan Ramadan ini ibaratnya kita sekolah, bulan sekolah, ya terus ujian. Ya tadi lagi diuji nih, kita lagi diuji apa lulus ujian apa mboten. Kalau lulus ujian ya naik kelas. Kalau nggak lulus berarti remedial maling. Tahun depan puasa lagi remedi maling. Terus. Paling nggak misalnya gitu ada perubahan perilaku, si Junien umpamanya sering congkrah kali tanggane, mulai niki dikelongi tadi caranya satu pelajaran selesai ngeten lulus, pelajaran liane lulus ya nggak apa-apa besok remedi sing niku ngeten. Jadi untuk saimet nggak apa-apa. Ini kan momen-momen Ramadan ini momen latihan membenahi diri. Ya, itu tandanya kita iman. Dan dari situ makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dan karena amanu orang-orang yang beriman sini kalau pakai bahasa amanu itu orang yang iman tapi masih fluktuatif. Fluktuatif itu kadang down, kadang up, kadang turun, kadang naik. Iman kita kan kayak gitu ya. Kadang lagi imannya apik, imannya naik, sregep ya. Dan contoh ini di bulan Ramadan imannya lagi apik ya. Nah, nanti wis nang akhir Ramadan imannya mandan dor lali berkurang, masjidnya jadi longgar. Maka dari itu dibutuhkan latihan dan juga pembiasaan. Itu ini kan di Ramadan kan dilatih ya. Pembiasaan baca Quran, tadarus Quran, pembiasaan sholat malam. Nah, kon sahur. Jadi sebenarnya tujuan sahur itu jenengan nggak sahur juga nggak dosa. Ibu-ibu orang sahur dosa apa mboten? Tapi disunahkan tujuannya apa sih? Untuk kekuatan besok. Yang kedua juga tujuannya biar terbiasa bangun malam. Sebenarnya itu. Dan biasa bangun malam. Nanti kan biasanya ibu bangun misalnya jam 3, setengah 4 lah untuk tesi lama imsak ya, dan sholat di situ lah walaupun 2 rakaat dan kan biasanya berarti itu kalau menetapkan makanan terus sahur itu kan jadi terbiasa selama sebulan dilatih. Nah, mudah-mudahan diharapkan setelah bulan Ramadan jadi terbiasa. Nah, sebenarnya tujuannya itu.